Halo, selamat malam Benat, selamat malam Mas Hadi. Apa kabar Halo, semuanya nih? iya, Kabar alhamdulillah baik Mas. baik. Yes. Kayaknya Oke, kalau oke. marketnya udah mau 7.000, kita semua happy nih ya. Iya, Oh, semuanya pada pasti happy ya. dong. Dan bagusnya gini, Mas. Marketnya mau 7.000 hari ini juga ditopangnya bukan hanya dari Big Banks. Iya, Jadi, dan juga banyak. bukan dari Bayan. Nah, itu dia. Jadi, itu yang membuat kenaikan hari ini, wah ini good things ya. Yes, Karena biasanya, oh oke, cuma ditopang Big Banks, cuma ditopang Bayan. rata sekarang. Anytime bisa ngeblak lagi gitu kan. Yes. Hari ini sih marketnya surprisingly very good ya. Oke, oke, oke. Ya, ini mungkin sebelum kita ke topik yang ini apa namanya? Ya, IHSG ngobrol di semester apa nih kita 2 Mas nih. Hadi nih? Kenapa? Kenapa, Siap. Pak? Mau ngobrol apa kita? Siap. Iya, kita mau ngobrol tentang prospek IHSG sama saham di semester 2 tahun ini. Waduh, berat. Aduh. Tapi kita emang Boleh, pengen boleh. pengen ini sih flashback dulu di semester 1 kemarin. Kok rasanya indeks kita itu nggak bergerak kemana-mana atau cenderung datar. Ini ada apa sih? Kita minta ini apa statement dari Pak Bias dulu. Apa sih sebenarnya yang terjadi di semester 1 kemarin gitu? Oke. Dari kita memang a bit expected ya Mas ya, karena memang kita ngelihat semester 1 nih masih ada sisa-sisa masalah dari high inflationary dan juga kondisi interest rate yang lagi naik gitu ya. Kan kita baru bicara dan baru firm cerita-cerita tentang pivoting kan di bulan Maret, April, tapi itu pun juga masih nggak pasti gitu kan. Jadi maju mundur, sehingga marketnya jadi agak sideways. Most of the big players, kalau menurut saya banyak yang remains on the sidelines, apalagi yield atau return dari fixed income ataupun money market itu lumayan tinggi gitu ya. Jadi insentif buat let's say portfolio rebalancing ke equity jadi belum terlalu menarik di semester 1 gitu ya. Tapi on the contrary, kita ngelihat sih semester 2 ini akan kebalikannya. Siklus interest rate, suku bunga di global udah peaking dan kita ngelihat sih akan ada pembalikan ya, akan ada suatu bentuk monetary stances yang lebih dovish gitu ya, yang lebih stimulus gitu. Jadi ini akan jadi sesuatu yang berbeda kalau menurut saya ya kondisinya dibandingkan semester 1 kemarin yang emang ya udah sideways saja 67, 69, 67, 69 kayak gitu dan sepi juga marketnya kelihatannya ya. Gitu. Iya. Gimana aku Bernard, setuju nggak kalau market semester 1 kemarin itu agak kurang greget atau kurang bergairah lah gitu? Ya, saya sih sangat setuju ya, karena kan kita tahu overhang-nya itu banyak ya. Kita udah tahu bahwa inflasi ini udah arahnya memang udah turun. Tapi kan dari pemerintah Amerika sendiri kan masih mau melihat seberapa cepat inflasi ini turun. Dan inflasi ini turun kan baru ditunjukkan oleh angka statistik kan baru 2 bulan terakhir ya, yang turunnya baru secara signifikan. Sehingga itu yang menjadi afirmasi, oke, bahwa pemerintah Amerika ujungnya udah kelihatan nih untuk kenaikan suku bunga. Setuju dengan Bro Bias tadi. Nah, yang saya melihat yang justru sangat menarik ini di Indonesia. Indonesia ini lebih dulu suku bunganya flattening. Jadi suku bunga di Indonesia itu udah flat dari bulan 2. Dan Indonesia memiliki surplus 39 bulan kali straight berturut-turut. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang selama ini tidak pernah dicapai oleh Indonesia. Sehingga kalau dari sini saya melihatnya satu, seperti yang tadi Bro dia sampaikan, selama ini kan kita melihat insentif masuk ke equity market ini kurang ya. Karena kita di fixed income aja yieldnya 7% lebih. Saat ini yield di fixed income itu sudah sisa 6,2. Sehingga apa? Dari 6,2 ini kita juga ada forecasting bahwa BI rate ini akan menjadi suku bunga pertama di Asia yang mungkin akan mengawali penurunan. Target saya sih bulan depan udah mulai turun nih. Karena apa? Dengan kondisi fundamental Indonesia saat ini udah nggak ada alasan lagi bagi Indonesia untuk takut masalah outflow. Kalau waktu awal kita menaikkan suku bunga,
government kita kan menahan outflow karena waktu itu Amerika naik dulu, kita nggak tahu inflasi ujungnya di mana, kita nggak tahu suku bunga ujungnya di mana. Sehingga waktu pemerintah kita nggak gerak, terlambat naikkan suku bunga, outflow-nya gede-gedean, terutama outflow dari fixed income. Kalau sekarang kondisinya beda, Mas. Kita mau nurunin suku bunga, Amerika mau naikin suku bunga. Ini waktunya kita decoupling. Ini waktunya kita untuk saling lepas terhadap Amerika. Karena apa? Amerika nggak punya growth, kita punya growth. Ini yang menjadi satu pembeda dan akan membuat ini nggak akan jadi seperti textbook. Dimana kalau di textbook kan ngomongnya apa? Oh, kalau negara maju suku bunga harus lebih rendah daripada negara berkembang karena resikonya mereka lebih rendah. Kalau negara maju suku bunganya lebih tinggi daripada negara berkembang, akan terjadi outflow dari negara berkembang. Kali ini enggak, karena mereka nggak punya growth, kita punya growth. Seperti itu. Iya, berarti dari dua narasumber kita itu udah kayaknya optimis banget ya di semester 2 tahun ini ya. Yes, ini waktunya ngelong saham, Mas. Jadi kalau saya Kalau bilang nggak optimis nggak bisa untuk jualan, Mas. nah, dan yang jelas satu, Pak, dari bulan Mei kita udah bener-bener kasih notes. Kalau kalian mau buy on weakness, weakness-nya itu ada di Mei dan Juni. Ya. Terlepas dari Mei dan Juni, yang ada average up. Seperti itu. Iya. Ini kemudian pertanyaan buat Pak Bias nih. Kalau dari secara makroekonomi itu apa sih yang harus kita perhatikan di semester 2 tahun ini? Iya, kita udah mulai melihat dampak negatif dari kondisi suku bunga tinggi ya. Nah, naik suku bunga dari sekitar Oktober November tahun lalu, mulai ada bisa dibilang economic growth kita, economic activities kita belum at its full potential dan mulai kelihatan sedikit perlambatan growth, khususnya misalnya yang paling kelihatan adalah di loan growth kita ya. Kita punya target dari awal tahun mau double digit loan growth, tapi kemudian last time udah turun di bawah 8% year on year. Ini butuh sesuatu langkah dari monetary dan juga fiskal kita sih, dan saya setuju kita mungkin bisa jadi salah satu negara yang pertama nurunin suku bunga karena satu, kita inflasi udah jauh lebih manageable, bahkan nanti lepas September inflasi kita akan, menurut kita akan bisa di bawah 3%. Kedua, kita punya kekuatan fiskal. Kita tahu kita masih dalam kondisi fiskal yang sangat baik, sehingga membuat nggak perlu khawatir dari sisi yield obligasi kita yang mungkin akan naik gitu ya, karena memang net issuance penerbitan obligasi kita secara neto tahun ini mungkin bisa di bawah target, jadi supply-nya nggak banyak. Itu satu. Kedua, kita juga punya DHE untuk mempertahankan rupiah dari ya itu tadi perspektif bahwa suku bunga kalau misalnya spread antara kita dan suku bunga The Fed semakin kecil akan ada outflow, tapi kita punya DHE yang sedikit banyak bisa membantu menjaga volatilitas rupiah. Nah, yang perlu diperhatikan semester 2 adalah gimana stimulus yang diberikan oleh pemerintah atau ya negara kita ya, baik secara monetary maupun fiskal, dengan penurunan suku bunga, kemudian juga eksekusi anggaran yang jauh lebih baik, dan jangan lupa di semester kedua nanti ada kampanye pemilu gitu ya, election, harusnya growth kita bisa jadi lebih baik gitu ya. Itu sih kalau menurut saya yang kita harus lihat dari sisi makro untuk di semester kedua nanti. Iya, kalau dari Koberna sendiri gimana melihat perspektif makro maupun kondisi Indonesia dan secara global mungkin seperti apa di semester 2 tahun ini? Ya, kalau yang saya garis bawahi itu satu, selama 6 bulan ini pemerintah kita ini menahan government spending ya. Jadi selama 6 bulan ini GDP kita ini dominasi ditopang oleh masih net ekspor komoditi dan konsumsi. Nah, poin yang mau saya garis bawahi juga, net ekspor komoditi ini masih surplus di tengah harga komoditi yang melemah cukup signifikan selama Q2. Ini good point, karena apa? Coal yang selama ini digadang-gadang satu-satunya poin bahwa Indonesia bisa tumbuh kalau coal-nya naik. Kalau coal-nya ambles, Indonesia ambles. Ternyata dengan coal sampai ke 120, kita masih surplus. Dan
ke depan kita udah tahu ini summer udah mau habis dan berikutnya adalah winter. Jadi cycle cool di bawah ini mungkin udah nggak lama lagi dan bottomnya ya 120 sampai 140 ini dengan upper line-nya di sekitar 180 mulai dari bulan 10-11 mungkin nanti akan kelihatan di sekitar 180. Artinya apa? Bahwa ke depan kita itu masih ada bantuan dari net ekspor lagi dari komoditis yang pastinya akan meningkat dibandingkan Q2. Jadi Q3, Q4 ini pasti net ekspornya pasti akan lebih bagus. Government spending ini menurut saya baru dikejut akan jalan di Q2 dan ini akan balancing ke konsumsi yang mungkin agak menurun nih. Konsumsi yang mungkin agak menurun. Tapi konsumsi ini juga ada satu wildcard yaitu pemilu. Nah, kalau ketiga ini jalan secara bersamaan, kayaknya growth kita sih bisa achieve 5,2 ya. Saya sih optimis 5,2 sih. Iya, iya. Kemudian dari kondisi seperti itu, kira-kira sektor apa sih yang menarik atau yang seksi di semester 2 tahun ini? Mungkin dari Pak Bias. Oke, kalau dari kami semester 2 mungkin strateginya agak berbeda dengan semester pertama. Di semester pertama, akhir tahun kemarin kita coba counsel, kita kasih rekomendasi ke clients untuk agak lebih defensif gitu ya. Mungkin pilih yang benar-benar defensif, tahan dari perlambatan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi semester kedua dengan makro background yang seperti ini dan kelihatannya akan ada stimulus baik itu dari sisi moneter maupun fiskal, terlebih dari Cina. Ini juga lagi seru nih omongin. Cina akan segera melakukan stimulus untuk menjaga ekonominya mereka juga. Sektor-sektor yang cyclical kayak komoditi in particular mungkin itu bisa jadi salah satu winner gitu ya. Dan jangan lupa juga ada satu sektor juga yang mungkin sensitif sama penurunan suku bunga. Ada banks, ada telco, tower yang selama ini mungkin mengalami penurunan profitability karena suku bunga naik. Terus liquidity wise, kalau misalnya suku bunga turun juga jangan lupa ada tech sector yang pasti sangat sensitif terhadap ekspektasi penurunan suku bunga gitu ya. Di sisi lain kita masih ngelihat consumer spending mungkin masih baik, tapi kita juga harus jaga-jaga dari sisi cost pressure yang mungkin harga komoditas bisa naik di menjelang akhir tahun gitu ya. Buat saya mungkin yang lebih banyak exposure ke domestik kayak Sido itu punya punya exposure raw material cost lebih banyak ke domestik sehingga tidak terlalu terpengaruh sama kenaikan harga komoditas di luar misalnya. Sama sektor retail sih, saya pikir itu salah satu sektor yang selama ini kena hit ya karena ekonomi kita nggak secara optimum tumbuhnya gitu ya. Iya, kalau dari Ko Bernard, kira-kira pandangannya sektor yang oke ini di semester 2 seperti apa? Oke, kalau saya pribadi sih selama tahun 2023 ini saya lebih ke arah risk play ya. Jadi saya lebih tidak melihat sektoral apa, tapi saya melihat ini emiten apa yang penting cuannya, potensi. Nah, yang penting dia gimana caranya bottom line-nya bisa growth. Itu yang saya lihat. Jadi bukan ke masalah sektoralnya, karena kalau kita ngomong sektoral, nggak terlalu spesifik ya, karena terlalu scatter. Dalam kondisi sekarang ini, the biggest winner-nya pasti orang yang punya growth di IPS yang paling bagus. Nah, ini udah terbukti nih, dari first half, kita lihat kan banyak laporan keuangan yang lompat galah semua tuh. Dan itu kan semua direspon dengan bagus di market. Beda dengan setahun 2 tahun lalu, di mana setahun 2 tahun lalu, result keluar bagus yang ada sell on report gitu kan. Sell on result gitu kan, sell on news. Karena apa? Kita ngomong secara kita di market setahun 2 tahun lalu, orang itu cuma berdasarkan sentimen. Sekarang sentimen udah nggak work out, story udah nggak work out. Semua apa? Back to basic. Perusahaan lu profitable nggak? Perusahaan lu ada growth nggak? Kalau perusahaan lu ada growth, profitable, whatever the sector, lu pasti dapat flow kok.
Dan sekarang kita cara mainnya beda, udah nggak cara main retail kayak 2020, 2021, 2022. Kita sekarang cara mainnya cara main fun play. Cara fun play ya gimana ya? Kita lihat barang yang gede yang bisa dimasukin apa. Karena penentu flow di Indonesia ya sedikit banyak ya. Karena sekarang foreign juga sedikit berkurang ya akhirnya apa? Ya dari fun. Karena yang potensial menggerakkan market saat ini fun, bukan lagi retail. Karena retail udah banyak yang keok. Udah banyak yang nyangkut, udah banyak yang pensiun, udah banyak yang ke bisnis real. Ya kembali ke laptop, yang menggerakkan market siapa? Fun. Jadi kalau kita berpikir harus berpikir secara fun. Ya. Fund ngeliatnya apa? Ngeliatnya result. Fund ngeliatnya apa? Ngeliatnya market cap, liquidity. Result lu mau bagus, tapi kalau nggak ada liquidity juga fund takut nggak bisa keluar gitu kan. Jadi itu yang paling dilihat sih. Makanya beberapa saat ini kan kita lihat, oh barang-barang yang value ini terbang semua. Ya jelas. Karena ini how to fund play. Kayak gitu. Nah, ke depan dalam sisa second half ini saya juga melihat seperti itu. Dan kita juga perlu lirik di tengah pelemahan fixed income, di mana yield udah 6,2%, kita perlu sadar bahwa di indeks kita ini banyak emiten yang sekarang memberikan dividen itu lebih dari 6,2%. Nah, rata-rata dana pensiun, institusi, dan ya semua insti-insti yang tujuannya mengelolakan dana pensiun, ini kan pasti punya arahan investasi untuk yield minimum. Kalau selama 3 tahun kemarin mereka nggak kerja, cukup beli bond, mereka udah bisa achieve target, tahun ini mereka harus mikir. Karena apa? Uang setoran masuk terus. Itu setoran dana pensiun dari karyawan masuk terus. Mereka udah nggak dapat bond dengan yield 7,5% lagi. Mereka harus muter, ini barang, duit mau dijadikan barang apa? Di deposito juga nggak mungkin. Akhirnya apa? Mereka pasti nyari high yield stock, high yield dividend stock. Karena mereka harus memenuhi arahan investasi gitu loh. Jadi yang awalnya mereka cuma main fixed income, ya ini waktunya para dapen-dapen sekarang mulai kerja lagi nih. Kayak gitu. Iya. Jadi menurut saya sih inflow ke equity market bakal menarik. Karena yang selama ini flow dari dapen tidur, sekarang waktunya bangun nih. Iya. Oke, tahun 2003 ini kan nanti juga akan jadi tahun politik ya. Oktober nanti ada pendaftaran calon presiden 2023 ya. Gimana kita melihat itu? Apakah itu suatu opportunity yang bagus atau seperti apa? Mungkin dari Pak Bias? Iya, election tahun 2024 nanti adalah election di mana incumbent nggak bisa maju, jadi pasti akan jauh lebih seru ketimbang 2019 kemarin gitu ya. Biasanya semakin seru election ya, money velocity-nya akan semakin besar gitu ya. Jadi ini ngebuat ekonomi kita harusnya akan bisa jauh lebih lebih baik gitu ya pertumbuhannya. Wildcard. Di sisi lain, kalau melihat dari survei dari beberapa kandidat yang memang sudah announce atau yang memang sudah memberikan tanda-tanda akan maju sebagai calon presiden gitu, beberapa diantaranya bisa dibilang cukup dekat dengan incumbent, dalam artian bisa dapat favor dari incumbent. Jadi kita ngelihat selama ini kan ketakutannya kalau misalnya incumbent nggak bisa maju, presidennya ganti, apa kabar kebijakan-kebijakan sebelumnya gitulah, apakah akan tetap bisa dijalankan atau tidak gitu. Tapi kalau ngelihat dari beberapa kandidat yang ternyata masih bisa dibilang dekat ya dengan incumbent, saya pikir mungkin kebijakannya masih bisa sustain, masih bisa dilanjutkan ke periode berikutnya gitu. Jadi ketidakpastian atas kebijakan, apalagi sekarang kan yang paling disoroti adalah kebijakan tentang hilirisasi gitu ya. Kepastian tentang berlanjutnya kebijakan tersebut saya pikir mungkin masih bisa dipertahankan di periode berikutnya, jadi nggak terlalu banyak uncertainty dari election di tahun ini. Tapi duitnya banyak, kelihatannya money velocity-nya akan jauh lebih besar. Iya. Gimana kalau dari Ko Bernard nih, dari sudut pandang seorang trader, gimana kalau lihat tahun politik? Kalau kita lihat tren dari 10 tahun dan 20 tahun sebelumnya, ya memang itu yang terjadi ya.
Jadi kita ngomong sentimen pemilu ini adanya 10 tahun dan bukan 5 tahunan. Karena kalau 5 tahunan itu nggak seru, incumbent itu rata-rata lanjut gitu kan.